Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April ya 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung aja kita mulai situasi dirimu dengan dirinya. Di sana ada Knight of Swords reverse, kemudian ada energi dari The Hermit reverse, kemudian di situ ada Page of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari The Star reverse. Berikutnya di situ ada energi dari The Empress ya. Nah, kemudian di sana ada Seven of Cups reverse, kemudian di situ ada Six of Pentacles, kemudian di situ ada Three of Pentacles reverse, dan berikutnya di sana ada Ten of Swords. Nah, jadi kalau Mari lihat di sini tuh kamu agaknya kurang-kurang mood ya ke si pasangannya kamu. Ibaratnya di sini tuh kayak kamu hanya melakukan tindakan yang pantes-pantes aja lah. Gitu ya. Maksudnya yang kayak ngikutin pantes-pantesannya aja gitu loh. Ya, jadi kayak ya kamu juga nggak mau kosong banget ya. Effortnya kamu, energinya kamu, nggak terlihat banget usaha upayanya kamu dalam hubungan, ya kamu nggak mau kelihatan seperti itu. Kamu dengan beberapa pertimbanganmu merasa bahwa ya bersikap manis ke dia ya harus, bersikap baik ke dia ya harus, rajin chatting dia atau selalu merespon chattingannya dia ya harus, atau yang kayak sesekali nelfon dia atau sebisa mungkin menjawab panggilan telepon dari dia, gitu ya. Dia minta tolong apa ya, kalau kamu lagi kadang-kadang mau kamu tuh dia minta tolong deh, ya udahlah ditolong aja. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak jangan dilihat jelek banget dirimu sebagai pasangannya si seseorang ini gitu. Tapi lagi-lagi sesungguhnya kalau Mari lihat perasaan cintanya kamu ke si dia, nampaknya lagi kurang ya, nampaknya lagi kurang di situ. Kayak kamu bisa aja ngerasa udah mulai nggak cocok ya kalian berdua itu loh. Jadi ada rasa-rasa kecewa-kecewanya kamu ke si ayang bebeknya kamu ini. Mari nampak ya. Jadi seperti kayak agak sulit nampaknya menurut kamu untuk menjadi pacarnya dia, menjadi suaminya, menjadi istrinya, atau menjadi teman tapi mesranya dia. Sulit kalau ini tuh ceritanya dibawakan ke hubungan intim asmara yang mendalam. Udah mulai kamu bisa aja nemuin karakternya dia bertolak belakang dengan karakter pasangan yang kamu harapkan. Gitu ya. Sulit gitu. Mau bicara sama dia juga kok kayaknya kamu udah mulai aduh mau ngomong pun sama dia kok kayak nggak enak ya, nggak nyambung. Di situ bisa. Pola pikirnya dia itu tuh beda dengan pola pikirmu. Di situ ya. Dan ada beberapa bisa aja agaknya jengkel kalian ya. Orang ini diomongin tapi kok nggak mudeng-mudeng ya. Gitu loh. Di sana. Kayaknya mau menyenangkan hatinya dia juga seperti perkara yang rumit bagi kamu. Gitu ya. Membuat dia paham dan mengerti dirimu kok kayaknya susah. Gitu. Tapi kalau ngikutin bagaimana polanya dia juga ada penolakan dari dalam hatinya kamu. Gitu loh. Untuk sebagian kecil dari Taurus, jika relationship ini sudah di level rumah tangga, nampaknya bisa ya ada penyesalannya kamu ya nikah dengan suamimu ini atau nikah dengan istrimu ini. Tidak segegap gempita yang kamu harapkan hubungan kalian. Nyatanya gitu ya. Nyatanya. Di situ. Tidak sebegitu menariknya dia saat ini di matanya kamu. Di situ ya. Beberapa juga bisa aja di sini ceritanya
Ya kalau masih di level pacaran lah kalian ini, katakan gitu ya. Mungkin kamu kayak udah mulai nunjukin ke seseorang ini, dia levelnya siapa dalam hidupnya kamu. Bahkan kalian bisa kayak udah nunjukin tentang gambaran masa depan. Masa depan seperti apa yang mau kamu bangun dengan si dia. Kalau untuk berumah tangga, tidak gitu lah. Ya. Jadi kamu udah ngasih sign, kamu udah bisa ngasih signal ke si seseorang ini, dia jangan dulu berekspektasi pernikahan dengan kamu. Sebab kamu masih belum mantap, kamu masih belum yakin dengan hubungan kalian. Di situ. Dan ya beberapa juga hal ini bisa aja terjadi sebab karena kamu juga bisa ya sedang membuka diri pula pada orang lain ya. Mari lihat. Karena beberapa seperti ada 2 orang dalam hidupnya kamu di soal hubungan asmara di saat ini. Gitu loh. Jadi kalau dia mengharapkan hubungan serius padamu, dari kamu, dengan kamu, nah, kamu juga di kondisi saat sekarang belum bisa tuh ninggalin yang lain. Di situ ya. Nah, ini juga bisa ada pertimbangan. Maksudnya bukan karena kehadiran kekasih lain atau kandidat asmara lain, tapi bisa di saat ini tuh kamu sedang mempertimbangkan juga kayak pekerjaanmu, keluargamu, anakmu, siapamu gitu ya. Jadi kayak ada 2 hal yang penting di saat ini dalam hidupnya kamu, yang dimana kalau kamu memilih berserius sama dia, maka salah satunya harus ada yang dikalahkan. Seolah-olah kayak seperti ada satu tuntutan, kamu harus melepaskan hal yang lain itu untuk bisa utuh dengan dianya. Nah, dan di sini kalau Madlet kamu ya nggak mau yang kayak gitu ya untuk di saat ini. Paling hebat kamunya itu tuh yang seperti kayak oke, bersama dengan dia iya, tapi juga hal yang lain itu tuh tetap jalan. Di situ ya, dia bukannya nggak penting-penting banget bagi hidupnya kamu ya, penting juga, penting gitu loh ya. Tapi kalau untuk yang terlalu banget kamu harus memfokuskan lahir batinnya kamu hanya untuk dia, nampaknya untuk saat ini tuh kamu kayaknya menolak ya. Kamu menolak, kamu sadari atau nggak kamu sadari, tapi ada penolakan. Mari lihat dari dalam dirimu. Seperti kayak belum kamu temukan alasan yang kuat ya untuk mau serius betul, berkomitmen penuh, loyalitas yang apa ya, tingkat tinggi gitu ya dengan si dianya. Belum kamu temukan alasan untuk kamu harus melakukan hal yang demikian. Nah gitu, nyakitin dia memang kamu mungkin udah sering ya kamu nyakitin dia gitu ya. Dan memang ada di sini tuh, aduh maunya aku ini tuh jangan ya, sikapnya kayak bandit betul ke seseorang ini, ada kalau melihat di sana. Atau juga bisa beberapa di antara kalian justru energinya vice versa. Kamu yang merasa kayak yang bolak-balik gitu ya. Kamu yang ngerasa kayak bolak-balik, kamunya ini tuh agaknya terluka ya, terluka oleh seseorang ini. Nah, di situ ya. Jadi kayak kalau kamu terluka oleh sebab dia, kamu itu tuh orang yang selalu bisa tetap mengingatnya. Kamu bisa aja memaafkan, tapi kamu tidak bisa melupakan peristiwa itu. Nah, dan karena ingatan tentang peristiwa itu tuh masih kuat, itulah salah satu yang menjadi alasan ya kamunya nggak bisa berkomitmen penuh ke si seseorang ini. Di situ loh ya. Jadi ya relationship kalian mungkin poinnya bisalah 50% bahagianya, 50% tidak bahagianya menurut kamu. Nah seperti itu ya. Jadi ya mungkin ketidakbahagiaan itu tuh bukan hanya sebab karena terlalu banyaknya argumentasi antara kalian berdua gitu ya.
tapi hanya bagaimana stylenya dia, cara bicaranya dia, sikapnya dia gitu ya, beberapa keputusannya dia, yang itu tuh akhirnya bikin kamu jadi ndak enak hati gitu loh, kayak bikin kamu jadi kecewa gitu ya, bikin kamu jadi malu, bikin kamu jadi marah. Seperti itu ya, walaupun marahnya kamu itu tuh bisa-bisa tidak selalu kamu ungkapkan ya ke si seseorang ini, ke si ayam bebeknya kamu ini gitu. Jadi agaknya ya itu aja, secara garis besar mari lihat, menurut kamu ya rumit bersama dengan si dia gitu ya, seolah-olah kayak sumber dayanya kamu sangat amat terbatas untuk si dia ini gitu loh ya. Jadi agaknya ya bisa dikatakan kehadiran seseorang ini memang memberikan satu sensasi bahagia, tapi juga kok kayaknya harga yang kamu bayarkan untuk mendapatkan sensasi bahagia tadi dengan harga yang cukup mahal. Seperti itu ya. Jadi nampak-nampaknya bisa beberapa di antara kalian mulai menghitung-hitung untung ruginya gitu ya. Beberapa di antara kalian udah mulai kayak ngerasa relationship ini seperti relationship yang gambaran transaksional. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kamu sangat amat ingin mengelakkan dirinya kamu, terutama nanti di rentang 1 hingga tanggal 7 bulan April. Namun lagi-lagi kamu bisa aja agaknya mau mencegah-cegah ya dirimu, gimana caranya supaya si dianya ini dengan moodnya kamu yang lagi kurang enak sama dia tidak memberikan dampak jelek ya ke si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian kalau dilihat dari energinya si pasangan kamu, seseorang ini tuh nampaknya, jika dikatakan di situ tuh apakah dia mencintai kamu, mari lihat di situ tuh ada ya, tapi kayaknya ini tipe orang yang lumayan tertutup ya. Nampaknya tipe orang yang lumayan tertutup soal cinta-cintaannya dia ke kamu gitu ya. Paling-paling kalau pas dia lagi kesel, pas lagi dia marah, di situ tuh baru bisa dilihat ya seberapa besar sesungguhnya keinginannya dia untuk bersama dengan kamu. Kalau pas dia lagi berbunga-bunga, bisa aja itu tuh ya bunga-bunganya itu ditutupnya rapat-rapat. Misalnya orang ini tuh mau, kalau mari lihat, tahan dia, mampu dia menahankan dirinya untuk menyimpan rasa rindu, berjumpa, bersua, terkoneksi, terhubung sama kamu. Bisa. Seperti kayak hal yang memalukan ya, beberapa mari lihat di sini, menurut pasangannya kamu menunjukkan rasa cinta ke kamu itu tuh seperti hal yang memalukan. Gitu loh. Kok kayak cemen banget dianya. Ini biasanya kayak gini tuh orang-orang yang takut ditolak ini ya. Pernah mengalami trauma ya, diabaikan, diacuhkan oleh orang yang dia sayangi, oleh orang yang dia cintai, dan trauma itu tuh belum sembuh sampai saat sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya problemnya kamu adalah kamu kurang melihat ya adanya effort dari seseorang ini gitu ya, terlalu tertutup dia ke kamu, terlalu sulit dia diajak berkomunikasi, mengekspresikan dirinya dia ke kamu, ya itu kurang lebihnya ya, sebab karena trauma yang masih menggelayuti hidupnya dia. Nah, di sana kalau kamu hanya melihat dianya kayak orang keras gitu ya, ngeyelan, sulit untuk dikasih tahu, itu hanya bentuk dari proteksi dirinya dia, supaya dia nggak kecewa, biar dia nggak sakit hati, biar dia nggak merasa dirugikan gitu. Proteksi diri tingkat tinggi di sini. Kalau dia kekeh pada pendapatnya dia dan menolak pemikiran kamu, ya karena itu aja dia bisa kayak punya trust issue gitu loh.
Nanti kalau dia mengiyakan pikiranmu, jangan-jangan pemikiranmu itu tuh hanya untuk menguntungkan dirimu dan merugikan dia. Kayak gitu seseorang ini, ya. Kalau dia kayak kelihatan takut-takut membuka diri ke kamu, itu tuh ya tadi trust issue itu. Bukan berarti seseorang ini, ya sebenarnya bukan berarti seseorang ini tuh tidak menginginkan bersama kamu. Ingin. Dan ini bisa juga menjadi gambaran seseorang ini sedang menantang kamu gitu, Taurus. Seseorang ini sedang menantang kamu untuk berjuang dalam hubungan kalian. Masalahnya apakah kamu mau berjuang atau enggak, itu haknya kamu ya. Tapi kalau dilihat di sini, ya harapannya dia kamu mau ugal-ugalan gitu loh, ya. Mau ugal-ugalan, mempertahankan dan membawa relationship kalian ini tuh ke level yang lebih lanjut gitu loh. Kamu kayak lakukanlah tindakan-tindakan untuk menggugah si dia supaya berani membuka diri dengan utuh ke kamunya. Gitu ya. Seperti kayak ingin dianya dicintai oleh kamu ya. Dia ingin dicintai olehmu, dia ingin disayangi olehmu, dia ingin langgeng, harmonis dengan dirimu gitu ya. Tapi mau itu tuh pikiran negatifnya dia kayak ngeblokir gitu. Ya, jadi kayak pikiran negatifnya dia itu tuh bilang bahwa dicintai olehmu jangan-jangan sama aja dengan mengharapkan memeluk bulan. Seperti itu. Bisa-bisa memang self talknya orang ini ya, yang menjadi kekasihmu ini, menjadi pasanganmu ini tuh self talknya jelek-jelek terus. Kayak misalnya dia nggak layak disayangi, dia hanya menjadi dia hanya menjadi sebatas penghibur bagi orang lain, tapi dia tidak layak mendapatkan treatment yang sama. Dia remah rengginang saja. Dia hanyalah orang yang akan dimanfaatkan. Dia adalah orang yang malang, tidak beruntung, dan seterusnya. Gitu. Jadi self talk-nya dia itu tuh terpancar melalui sikapnya dia, ucapannya dia. Gitu ya, terpancar kepada tingkah lakunya. Seperti itu. Dan ya jangan-jangan itu yang bikin kamunya agak-agak lemah ya, maksudnya agak-agak pesimis gitu ya. Jadinya kamu wajar menganggap bahwa hubungan ini tuh merepotkan, bikin kamu sering kehilangan mood. Seperti itu. Dia ingin kamunya itu tuh melampaui melampaui tantangan lah ya, melampaui tantangan yang bisa aja dengan sengaja untuk dia lakukan. Itu. Jadi kayak misalnya seseorang ini tuh berharap kalau kamu nelfon dia, tapi dia hanya akan mengangkat teleponmu pada panggilan deringan ketiga kali gitu ya. Jadi misalnya gini, dia tunggu-tunggu itu kamu nelfon dia, tapi begitu kamu nelfon dia deringan pertama ya, panggilan pertama, sengaja dia abaikan. Walaupun dia lihat, kamu udah nelfon dia nih, tapi sengaja itu bisa dia abaikan. Dan berharap dia kalau kamu akan nelfon untuk kali kedua. Gitu. Nah, dia berencana bisa gini. Nanti kalau kamu nelfon aku kali kedua baru di situ aku angkat. Yang pertama jangan. Walaupun aku tahu kamu lagi coba untuk berkomunikasi sama aku. Bisa dia di sana. Nah, kalau kamu chatting dia misalnya, tahu dia pada detik pertama notifikasi chattingan dari kamu masuk berdering di handphonenya dia, bisa itu tuh dia yang kayak udah deh nanti aja dibales. Nah di situ harap dia kalau kamunya itu tuh mendekati dia habis-habisan tuh ya. Mungkin ya kalau kamu masih sabar nelfon dia walaupun panggilan pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya kamu diabaikan gitu ya. Di situ tuh menjadi satu bukti bagi seseorang ini bahwa Taurus sebenarnya serius ya ternyata sama aku gitu. Jadi
dia mau, tapi dia sekaligus defensif ke kamu. Ya, dia ingin bersama dengan kamu, tapi sekaligus dia di sana itu tuh ingin menguji coba kamu. Itu ya. Dan bisa-bisa memang sih cara dia menguji cobanya kamu ini tuh agak merepotkan kamu ya. Agak susah ya. Iya. Di situ. Kadang-kadang mau agak keterlaluan ya. Tapi ketahuilah bahwa seseorang ini tuh dia nggak sadar itu dia melakukan tindakan yang bikin kamu sulit. Justru dia bisa ngasih alasan bagi kamu agar kamu jadinya tidak berminat menjalani relationship ini. Kayak bikin kamu kepayahan ya. Tapi dia nggak sadar itu, Taurus, nggak sadar. Nggak sadar. Apa yang dia lakukan ke kamu, menurut dia, oh itu tuh udah pantas. Di sana ya. Dia nggak boleh soalnya hanya bermimpi di siang hari bolong tentang hubungan kalian. Sebab nanti dia bangun-bangunnya takutnya keceleh. Nah, gitu loh. Ya. Takut dia hal baik terjadi dalam relationship kalian. Sebab karena tadi ada sugesti diri, ada mental block di sana, ada self talk ya, yang hingga membuat terjadinya mental block tadi, yang negatif-negatif tentang kehidupan pribadinya dia. Gitu loh. Kesian sih orang ini. Kesian sebenarnya ya. Tapi memang juga bukan berarti karena Mari bilang kesian gitu ya, lantas itu tuh sebagai tanda Marinya sedang coba bikin kamu merasa bersalah sehingga harus mati-matian berupaya berusaha. Enggak juga ya, enggak juga. Itu tuh hanya ujar omongan mulut Mari aja ya. Sebab karena kamu yang menjalani relationship ini, ya terserah kamu maunya seperti kayak gimana di hubungan kalian berdua ini ya. Oke, baik Taurus. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi Aquarius, masuk ke energi dari Pisces, ada energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Taurus, hadir Gemini, Libra masuk, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, dan ditutup oleh energi dari Virgo ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.